Saya saat ini akan minta perspektif lain dari pakar hukum tata negara yang lain, Pak Widodo. Kalau Pak Widodo tadi melihat seperti apa? Kalau kemudian siapa? Bang Margarito Kamis ini menyebutkan setuju ultra petita, asal ada alasannya begitu kan? Bagaimana kalau Pak Widodo melihatnya? Dalam hasil walau memang akhirnya mesti diuji juga. Karena ini kan apalagi kalau beliau ini banding. Oke, ya. Atau Menteri Pajak ini kan semua akan diuji lagi. Bagaimana Pak Widodo? Saya kira mungkin saya berbeda dengan pandangan Bang Margarito menyangkut positioning ini. Pandangan akademis memang akan terbelah menjadi dua. Ya. Terutama praktek di Mahkamah Konstitusi, kendati pun ini menyangkut kompetensi perkara hukum yang berbeda antara PT UN dan yang masing-masing memiliki sifat dan karakteristik itu berbeda satu sama lain. Tetapi memang di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu ada kewajiban hakim untuk menggali, menemukan hukum baru yang tadi disampaikan itu. Hanya saja saya melihat dari perspektif untuk konteks kasus ini, itu memang itu terlalu mencolok sekali. Maksudnya terlalu mencolok? Terlalu mencolok misalnya di dalam pertimbangannya keluar dari petitum yang diajukan oleh penggugat. Sehingga kemudian kok bisa amar putusannya begitu, kok bisa kemudian rasio dendi yang dikonstruksi oleh hakim itu seperti itu, orang bisa menyoal secara akademis. Walaupun ini kemudian putusan ini sudah diputuskan. Tetapi kan ini juga bukan putusan inkrah. Sehingga tingkat pertama. Putusan ini sehingga konsekuensinya kondisinya ya tetap aja sebetulnya. Maksudnya tetap aja itu tetap seperti sebelumnya. Kalau dibanding, kalau diajukan banding. Kalau ini diajukan banding. Jadi ya kondisinya tidak. Ini yang bisa mengajukan banding ini siapa? Dari Kementerian Hukum dan HAM atau dua-duanya? Dua-duanya bisa. Tergugat intervensi bisa juga ya mengajukan banding. Dan sudah banding ya? Kami nyatakan belum banding. Nyatakan banding tadi. Kami nyatakan tadi sudah langsung dari pihak Pak Agung Laksono menyatakan banding. Artinya untuk itu kembali ke SK Menkumham. Kembali ke SK Menkumham. Iya. Tetap berlaku berarti SK. Tidak, beda-beda. Berbeda. Ini tetap berlaku yang tidak berlaku. Tidak. Kenapa alasannya? Karena SK itulah yang disengketakan, ditun. Jadi di mana berlakunya? Nanti tidak berlaku. Kata tadi kalau mengajukan banding kembali. Saya rasa ini Pak Margarito keliru. Tadi sudah dikatakan keputusan. Kami banding. Oh artinya iya. Netral lagi. Tidak. Jadi tidak ada lagi putusan itu. Termasuk sela itu nggak ada lagi. Begini, enggak. Banding adalah cara untuk mempersoalkan atau sarana mempersoalkan putusan hakim itu. Apa putusan hakim PTUN itu adalah menyatakan batal keputusan Menkumham. Tetapi karena ini itu juga eksisnya menjadi begitu. Bukan. Tetapi ini juga ada satu soal tentang posisi putusan sela juga. Karena kompetensi untuk di pengadilan tingginya, bagaimana ini soal putusan selanya? Apakah kemudian juga sudah habis dengan putusan PT UN yang hari ini. Jadi ini masih menjadi soal hukum yang saya kira akan debatable ya. Sebelum maju, sebelum maju ke sana kita akan lihat dulu pendapat dari Komisi Yudisial atau Komisioner KY Pak Imam Ansari Saleh. Selamat malam, Pak Imam. Selamat malam, Pak Maulana. Ya, baik Pak Imam. Bagaimana Pak Imam sendiri melihat putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim PT UN soal gugatan SK Menkumham yang mengesahkan Golkar kepengurusan Kubu Agung Laksono atau Munas Ancol Jakarta? Iya, begini Mas ya. Ini selamat malam juga Pak Margarito dan Pak Widodo. Assalamualaikum. Mas Imam. Jadi saya punya 3 catatan tentang ini Mas Maulana ya. Yang pertama ya ini kan putusan petun ya kita harus hormati ya. Ada atas namanya res judicata pro judicate. Itu semua putusan hakim harus hormati sejauh belum ada putusan dari pengadilan yang lebih tinggi. Yang pertama ya. KY mengikuti asas itu. Yang kedua, itu dulu pernah ada pergunjingan bahwa hakim Teguh itu ada kemungkinan ada konflik of interest. Independensi hakim Pak ya? Ya, hakim Teguh itu ada konflik interest dengan salah satu pihak ya. Kemudian saya tanya kalau memang hakim Teguh merasa ada konflik interest ya sebaiknya mundur, saya bilang begitu. Bukan saya intervensi untuk mundur, tidak. Sebaiknya saya merasa ada konflik interest. Sekarang ternyata saya pernah dengar Menkumham minta juga pada ketua petun untuk mengganti hakimnya. Ini urusan mereka. Tapi
bagi saya kalau misalnya ada pihak yang punya bukti-bukti, ada konflik interest antara hakim dengan para pihak, ya silakan diajukan bukti-buktinya ke KY, ya, tentu akan kita tindak-lanjuti. Atau seperti Pak apa, Imam, ya. barangkali mungkin di pedoman kode etik yang itu diatur bersama antara KY dengan MK itu bisa dipelajari itu di sana. Iya memang ada, ya, ada. Jadi kalau begitu mestinya KY yang proaktif untuk itu. Ini menyangkut masalah peradilan yang bersih. Jadi jangan sampai kemudian peradilan kita terintervensi oleh kekuasaan politik dan kemudian menjadi peradilan yang berpihak. Ini yang jadi persoalan. Tapi saya mau potong ini supaya clear. Ini Mas Imam juga mesti supaya clear begitu ya. Kalau cara pandangnya seperti Mas Imam dan beliau, saya mau tanya sama sekarang, bagaimana dengan Harjono? Bagaimana dengan Marwah Rasihan? Maksudnya bagaimana? Orang itu yang memutus perkara yang diajukan oleh pada waktu itu ikatan hakim yang dimotori oleh Teguh itu. Jadi kalau begitu cara pandang kita, maka bagaimana dengan posisi Harjono yang memutus perkara itu, memenangkan, mengabulkan kasus, mengabulkan perkara. Kita Pak Imam dulu ya menjawab, Pak Imam. Di situ, jadi harus hati-hati. Tapi mungkin tidak betul pada putusan di luar itu nggak bisa. Itu lebih baik yang melakukan itu, ya, kita lebih mudah. Tapi kalau misalnya ada seperti yang dikatakan oleh tadi, memang KY punya 10 prinsip di KEPPH itu ya, kode etik pemimpin hakim, antara lain mengatur soal konflik interest. Nah itu tentu akan kita telaah seperti apa. Jadi kalau memang terjadi ya, karena untuk ini kan tidak ada batas waktunya, kita akan telaah betul karena itu ada ya, karena sudah ada keberatan dari Menkumham dan juga ada pihak Pak Agung kalau nggak salah, itu akan kita pelajari seperti apa. Jadi kita tidak bisa berburu bahwa ini ada atau tidak. Nah, yang ketiga, saya belum tahu persis apakah nanti Menkumham akan mencabut SK-nya karena putusan ini, karena dalam banyak praktek ya itu masih mengkaji dengan tim, Pak. Disebutkan tadi. Membentuk tim untuk mengkajinya mengkaji putusan ini. Ya, kita sedang banyak sekali laporan-laporan masyarakat yang lain juga, jadi tentu itu sudah masuk agenda kami. Yang ketiga tadi saya katakan, saya belum tahu apakah nanti Menkumham akan mencabut SK-nya karena putusan petun. Karena dalam praktek itu banyak sekali petun yang tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan? Harap sih dilaksanakan. Mungkin Menkumham punya alasan, ini kan belum inkrah misalnya. Nah, ini saya nggak tahu persis apakah Menkumham akan tetap melaksanakan putusan. Nah, ini karena dalam praktek petun tidak punya artinya putusan petun tidak otomatis dilaksanakan sendiri oleh petun, itu pasti oleh pihak yang mengeluarkan surat keputusan. Ini saya kira prinsip umum. Jadi kalau secara sederhananya, maksudnya putusan PT UN hari ini itu tidak bisa otomatis dilaksanakan, maksudnya tidak harus otomatis dilaksanakan. Oh nggak begitu, artinya saya nggak yakin, bukan nggak yakin, belum tahu apakah nantinya Menkumham mencabut itu saja. Kalau menganggap itu tetap sah menurut Menkumham, ya nggak ada ini. Itu bisa terjadi karena banyak praktek putusan di petun yang tidak dilaksanakan di banyak pihak oleh pemerintah yang membuat keputusan. Nah ini tentu kalau kami sih kepengen dilaksanakan, tapi itu kan yang punya otoritas kan Menkumham. Di petun tidak bisa memaksakan untuk begitu dalam praktek seperti itu, Pak. Ini saya ngomong realitasnya begitu. Realitasnya tidak dilaksanakan pun bisa, maksudnya seperti itu, Pak Imam. Banyak yang tidak dilaksanakan. Banyak yang tidak dilaksanakan. Banyak yang tidak dilaksanakan ya. Makanya saya yang ketiga itu yang tentunya kita akan lihat nanti. Oke, baik. Tapi yang kedua tadi, karena kami juga sejak awal mengatakan memberi warning bahwa perlu apakah ada komunitas antara hakim dengan pihak. Baik itu pihak langsung atau prinsipnya atau pengacaranya, itu tuh yang sedang kami pelajari dengan kawan-kawan gitu, Mas. Baik, intinya kalau soal yang poin kedua tadi Anda sebutkan tadi soal mempertanyakan independensi hakim itu, kemudian tapi kan tidak ada yang mundur nih di antara majelis yang menyidangkan gugatan ini, begitu Pak ya. Artinya ini dampaknya terhadap putusan, apakah ada dampaknya atau tidak? Nanti kita lanjutkan Pak ya untuk jawaban lebih lengkapnya. Kita harus break terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time.